Halo sahabat TV Asuransi, berjumpa lagi dengan saya Edi Santoso, Wakil Pemimpin Redaksi Media Asuransi dalam program Bincang-Bincang Podcast TV Asuransi. Dan pada kesempatan kali ini ada dua tamu saya, Ibu Liarni dan Bapak Iwen. Nah, Ibu Liarni ini adalah Presiden Direktur atau CEO dari PT Asuransi Jiwa Star Investama, dan Bapak Iwan Lender adalah Direktur Operation IT dan FAI dari perusahaan yang sama. Tahu dong ketika ngomongin ada orang IT kita akan ngomong apa. Oke, jadi hari ini tema kita adalah tentang digital insurance. Nah, kalau kita bicara digital insurance itu mungkin sahabat TV Asuransi ada yang tahu namanya Insurtech yang dengan banyak variannya, ada agregator, ada segala macamnya. Nah, tapi jangan salah bahwa perusahaan asuransi dalam tanda petik konvensional atau tradisional itu sekarang sudah bergerak ke digital. Jadi mereka mendigitalkan layanan, termasuk di dalamnya distribusi produk, layanan klaim, dan semuanya sudah siap untuk digital. Nah, pada kesempatan kali ini pas banget. Ibu Liarni, apa kabar? Baik, selamat siang Pak. Selamat siang, terima kasih sudah bersedia datang ngobrol-ngobrol dengan saya. Pak Iwan Lender, apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Ibu sehat semua ya? Sehat. Nah, Asuransi Jiwa Star Investama ini di bulan Desember kemarin dapat penghargaan dari Media Asuransi sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa yang punya inisiatif digital luar biasa. Selamat ya. Terima kasih. Sudah lama Bu digitalnya Star Investama ini? Kita starting di 2019 untuk asuransi digital. Memang dari awal kita udah set up dari frontliner sampai back office itu semua digital. Oh, jadi kita dari depan ke belakang udah beres semua. Digital. Seluruh proses udah digital. Jadi kita starting di 2019 itu sudah masuk semua digital, paperless semuanya. Oke. Ya, jadi memang kita tahu bahwa kedepannya itu semua kan digital ya. Kita belanja online juga sekarang kan semua kan udah nggak sering ke mall lah, udah digital semua. Jadi kita lihat perbankan semua kan juga buka rekening aja, duduk aja udah bisa buka kan, bank-bank itu tabungan. Jadi kita udah tahu eranya itu kan kedepannya semua digital. Jadi kita starting udah semuanya dari front end sampai back end. Jadi pada saat pandemi COVID-19 2020 melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, Star Investama sudah melakukan digitalisasi setahun sebelumnya. Iya, kita sudah ready. Jadi kita hanya mengikuti peraturan dari OJK kan harus direkam, penjualannya harus apa ya. Kita add lah, itu kan kebijakan pada saat pandemi. Ya. Nah, pada saat menjelang 2019 go digital, persiapannya apa saja ini sebenarnya? Ya mungkin Pak Iwan bisa jelasin ya. Ya tadi yang seperti Bu Liarni jelaskan, sebenarnya perusahaan kita ini dari awal aja kita tuh setupnya itu emang udah mau ke digitalisasi. Kita punya visi misinya itu emang mau ke situ. Jadi kalau kita ngomong digitalisasi itu kan luas nih Pak. Kita harus ada yang namanya orang pikir selama ini digital apa? Mesti ada paperless nomor satu kalau menurut saya. Dari paperless ada yang namanya automation. Automation ya. Automation proses. Nah itulah namanya dibungkus, akhirnya kita dari front end sampai back end kita bungkus, akhirnya kita panggil itu digitalisasi, otomatisasi, paperless digabung jadi satu. Jadi paperless digitalisasi. Jadi pas COVID itu secara sebenarnya 100% itu kita udah ready sebenarnya. Udah ready ya. Kalau kita mau ngomong digitalisasi segala macam, karyawan kita sudah bisa kerja lewat rumah. Semua karyawan seperti IT, operation segala macam tuh kita udah bikin digitalisasi. Jadi mereka tuh kayak orang kerja pakai kertas-kertas itu kita udah di scan, udah di foto, udah upload ke sistem kita. Jadi mereka tuh udah bisa cross check segala macam. Jadi udah anywhere itu udah bisa lah istilahnya. Work from everywhere lah. Jadi SDM-nya udah disiapkan ya? Sudah. Udah disiapkan. Belanja IT juga dari tahun-tahun sebelumnya sudah di-prepare. Dan dari sisi servernya, database-nya segala macam kita udah cloud semua. Udah cloud semua. Waktu pertama kali jadi sekarang orang baru heboh-heboh cloud. Sebenarnya kita dari awal. Dari awal masa perusahaan di setting emang udah di cloud. Nomor satu karena kenapa? Kita lihat
Kalau kita mau beli server segala macam kan efisiensinya. Kita mesti ada modalnya agak besar di depan ya kan. Setelah kita pikirkan nextnya emang mau ke cloud kan. Di dunia juga udah mulai kan. Udah mulai, okay. Di Indonesia waktu itu emang regulasinya harus cari, nggak boleh yang kayak di Google karena server mereka masih di luar negeri itu. Regulasi pemerintah kan data penduduk Indonesia harus di Indonesia gitu ya. Makanya kita pilih yang cloud yang Indonesia. Gitu. Nah seperti itulah kita udah siap di situ pas COVID. Kita udah ready, work from everywhere. Lebih di-push lagi itu. Tadinya kita pelan-pelan pushnya, lebih di-push lagi kan. Sama pemerintah, sama situasi, sama keadaan. Jadi dulu marketing masih half-half, setengah-setengah. Ada yang menggunakan masih tulis, tanda tangan segala macam. Pas COVID, udah semua paperless. Nasabah juga udah ngerti nggak mau ketemu orang. Dan nggak mau. Orang bingung mau nyari sistemnya apa, emang kita 3D. Depannya udah ready. Ya. Jadi ya seperti itu sih waktu keadaan COVID. Nah kalau kita bicara sekarang nih, apakah yang dulu dibangun 2019 itu, kalau kita bicara itu step pertama, sekarang udah sampai step keberapa nih? Ya, pengembangan digitalnya Starling Mustafa. Mungkin Pak Iwan bisa jelasin detailnya ya. Namanya digital ini sebenarnya kan emang yang bukan hanya digital sih. Nah, namanya teknologi ini kan emang terus berkembang nih Pak. Enhance ya. Kita terus berkembang segala macam, kayak sekarang apalagi ada yang OJK ini harus rekam lah. Dulu kan nggak ada. Gimana kita integrasiin lah rekaman dengan aplikasi apps kita, segala macam kan produknya kan mesti gitu. Jadi kita ya enhance. Langsung di aplikasi kita kan ada aplikasi itu Pak, yang buat dari sisi marketing penjualannya. Oh jadi si marketernya Starling Mustafa sudah dibekali dengan aplikasi khusus. Ada aplikasi. Itu dari awal juga dari awal. Dari 2019 juga. Makanya tadi saya bilang ada marketing yang dulu sebelum COVID kita udah sediain kan masih setengah-setengah makanya kan. Kadang nasabah bilang gue pengennya nulis aja kan tapi kita sebenarnya sistem kita udah ready. Pas keadaan COVID di-push lagi, mau nggak mau customer nggak mau ketemu. Nah kita udah di situ. Nah caranya integrasiin, kita punya video bisa yang sesuai dengan OJK regulasi, ya perkembangan seperti itu. Enhance lah. Enhance. Lalu kayak recognition segala macam, face recognition sekarang gimana cara mendeteknya. Nah itu selalu berkembang. Kayak apalagi yang kayak cek iktp nomor. Dulu kan kita masih agak bingung tuh dulu. Ini marketingnya salah input apa-apa kan dulu sering banyak foto. Ya udah difoto sama yang diinput kadang nol, ketekan nol segala macam kan. Nah dengan teknologi yang kita bisa checking nomor inputan bener apa enggak nomor KTP kan kita udah online juga sama menteri kementerian apa itu ya? Dukcapil ya. Dukcapil itu. Kita udah juga. Udah connect lah, udah connect. Jadi mengurangi resiko error. Dari sisi bagian marketing. Jadi data yang masuk ke kita itu benar-benar clear, Pak. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang nasabah nih ya, artinya kan sederhananya digital itu kemudian ketika saya ada di kantor atau saya ada di perjalanan atau saya lagi liburan nih, ini kan kemarin habis liburan akhir tahun, ntar lagi libur panjang lagi, itu bisa belanja asuransi dengan gampang dan tidak ada persoalan apa-apa ya. Iya, betul. Nah, sekarang yang mungkin menjadi keraguan adalah keamanan data. Ya, selalu ada kedengarannya begitu ya. Kita harus meyakinkan kepada jadi sahabat TV Asuransi. Nah, kita dengar bagaimana kalau Anda menjadi nasabahnya asuransi jiwa Starling Utama, data Anda akan terlindungi seperti apa? Gimana Pak Iwan? Nah, emang kalau kita mau ngomong kembali lagi, kalau kita ngomong digitalisasi, security yang namanya data, itu emang benar-benar yang harus kita nomor satukan. Karena apa? Kalau sampai sesuatu hal terjadi, hilang, bingung kan kita. Dulu kita masih bisa cari kertas di gudang. Sekarang udah digitalisasi kan segala macam. Nah, emang dari pertama kali kita visi misi seperti mau bangun digital, emang itulah yang harus kita pikirin pertama. Seperti keamanan data, informasinya gimana biar nggak bocor. Dan lalu malware-nya virus segala macam. Kan? Dan kita ada caranya gimana? Ya, kita harus pertama kita harus backup datanya. Kalau di sisi kita. Di kita tuh ada backup datanya. Ada 3 kita backup data. Dan selalu ada tim patroli cybernya internal? Ada di kita.
Dan di kita juga kita udah ada ISO-nya buat khusus itu Pak. ISO 27001. Dari tahun berapa itu ISO sertifikat? Dari 3 tahun yang lalu kita udah ada ISO. Sebenarnya itu emang kita mau seperti itu, tapi karena COVID waktu itu. Jadi kita pending dulu. Nah setelah itu baru kita secara sertifikasi sebenarnya. Biar orang lebih yakin bahwa kita ada pengakuan. Tapi sebenarnya itu kita udah lakukan. Makanya sejak ISO masuk di kita tuh prosesnya nggak lama. Karena sebenarnya sudah ready ya, sudah ready ya. Tinggal perlu waktu 1 bulan. Tinggal pengakuannya, sertifikatnya belum diterbitkan. Cuma seperti itu aja di situ. Tapi bahwa benar ISO itu yang kemudian kalau kita ngomong nih, di tempatku aman datamu gitu kan. Buktinya apa? Nah, nih sekarang siapa yang bilang? Udah gitu dicek kan? belum ya kan? Betul, lembaga yang memang berkompeten untuk berkompeten udah itu. Udah dicek ya. Di kita udah diuji lah sama lembaga itu. Jadi kita nggak perlu lagi berdebat aman nggak aman. Ini loh kita sudah diakui, sudah diakui kan. Ada buktinya. Betul. Nah kalau kita bicara aplikasi tadi, kan dari awalnya kalau kita bicara digitalisasi itu mungkin dari yang sederhana dulu mungkin cukup email pakai web. Nah sekarang kan aplikasi. Aplikasinya apa nih di Star Investama? Star Life. Aplikasi Star Life. Oke. Ada di App Store, ada di Google juga segala macam tuh kita udah publish kok itu. Bisa diceritakan kan? Saya nggak bisa tunjukin nih aplikasi seperti apa. Bisa diceritakan apa saja yang bisa dilakukan dengan aplikasi itu? Nah aplikasi Star Life itu kita bangun. Emang kita buat dari sisi nasabah. Nasabah yang non nasabah, istilahnya calon nasabah atau yang nasabah. Jadi kalau yang calon nasabah, mereka coba bisa lihat di situ. Ada apa aja, produk apa aja, ada informasi apa aja di Star Life sekarang. Nah seperti itu. Nah kalau yang sudah jadi nasabah, selain mereka bisa lihat itu dan belanja juga. Polis-polis, mereka juga bisa login masuk buat ngecek polis-polis mereka di situ. Ada nggak kan gitu kan? Jangan-jangan hilang. Ada nggak dia bisa jadi dan bisa. Nah di situ mereka bisa lihat semua. Nah kalau yang nasabah di situ, kalau mereka login, mereka akan dapat notifikasi misalnya. Password ya, seperti password dia bisa buka lah. OTP ya? Iya, kita semacam OTP itu buat kirim password dan setiap bulan sesuai jatuh tempo polisnya mereka akan dapat notifikasi. Bukan jatuh tempo seperti yang contohnya yang itu seperti umpamanya kayak tahapan ya kan ada asuransi yang ada tahapan. Sesudah berjalan 3 tahun dia dapat dong tahapannya umpamanya 10% dari apa udah berjalan 3 tahun kan produk seperti pendidikan ya asuransi pendidikan. Nasabah itu bisa ngecek kan di aplikasi ya. Jadi saya mungkin 2 tahun lagi akan keluar tahapannya ini gitu. Akan cair sekian gitu ya. Intinya yang dulu dikirim lewat surat segala macam udah terintegrasi di aplikasi. Aplikasi Star Life itu. Nah kemudian kalau orang mau beli nih, itu berarti kan kalau produknya sederhana sekali, mungkin dia tinggal ngisi data, langsung transaksi. Tapi apakah ada produk yang agak perlu dia submit misalnya hasil medical check atau apa gitu ada? Oh ya ada. Jadi kita juga penjualan mengenai itu kan penjualannya kan teknisnya untuk untuk mengisi data-data itu kan bisa melalui digital ya. Tapi kan kita harus link juga dengan peraturan OJK. Seperti contohnya yang unit link. Itu kan harus face to face. Nah, mungkin dia masuk dulu ya ke aplikasi kita, habis itu kan berminat gitu ya, nanti CS kita, marketing kita akan menghubungi si calon nasabah ini. Nah nanti kalau udah dijelasin produknya ya kan mesti ada yang berlisensi kan, sebenarnya contohnya produk unit link itu. Nah sesudah nanti calon nasabahnya berminat, otomatis nanti isi aplikasi, isi form subscription-nya itu otomatis ya digital gitu. Semua ya. Dan kita mengikuti juga bahwa harus direkam di video gitu. Jadi kita ikutin comply dengan aturan OJK. Nah, sekarang ketika orang memutuskan, "Iya, saya mau beli produk A." Itu kan? Bayar premi. Nah, ini full digital dalam pengertian kalau zaman dulu kan
kita beli Foto. tiket, iya, terus kemudian kita harus ke ATM. Nah ini apakah kerjasama dengan digital wallet, e-wallet gitu? Iya, kita ada. Kalau buat yang simple ya. Jangan yang produk seperti Unit-Link ya. Ini produk yang simple seperti Term Life, seperti yang simple produk yang hanya PA. Nah, itu sih udah digital ya. Kita udah kerjasama sama payment gateway, salah satu yang sering dipakai lah sama. Mungkin nggak boleh disebut. Boleh nggak apa-apa, kita dulu sih kita pernah pakai Midtrans segala macam, ICP segala macam gitu. Jadi kita udah kerjasama. Jadi istilahnya kalau kita beli polis lewat aplikasi Starlife itu, hitungannya nggak sampai 1 menit kali ya. Langsung input, langsung debat, begitu langsung kan ada email kan, kan langsung dikirim kan ke emailnya nasabah ini kan, bahwa Anda adalah welcoming letternya dan sudah diterima preminya dan lain-lain. Kan di situ bisa bayar lewat tergantung payment gateway-nya. Ada yang bisa OVO, ada yang GoPay segala macam, ada yang pengeluaran virtual account segala macam gitu. Jadi benar-benar digital ya. Benar-benar digital. Karena jangan sampai kemudian sudah pakai aplikasi, ini mesti ke ATM nih, kan gak lucu. Malahan kita nggak mau sampai orang buka internet banking lewat atau langsung buka handphone, kan kadang-kadang ada tuh Pak. Iya. Kita mesti buka juga aplikasi OVO-nya. Kita nggak mau. Kita mau langsung satu aplikasi itu bisa maunya, kan lebih simpel orang. Iya benar. Karena kayak kita belanja contoh di Tokopedia ya kan. Kita mau belanja, mau bayar pakai OVO. Kan dia otomatis. Udah link kan pembayaran dengan kan. Apa. Males banget ya. Betul. Kalau kita pikir itu ya klik aja, tinggal klik aja. Sedikit sih, tapi kan bikin males orang. Betul. Karena jangan sampai kemudian saya udah buka aplikasi, ketika mau bayar mesti buka aplikasi bank saya. Terus kemudian harus kan password lagi, balik lagi tadi berapa nomornya, bolak-balik itu memang mengganggu ya. Mengganggu. Dan di Starlife itu sudah kita sebisa mungkin kita potong. Yang kadang-kadang kita nasabah tuh refleksi kita diri kita nih. Kita gampang nggak sih ini? Gampang nggak sih ini? Kalau menurut kita aja susah. Gimana? Makanya kita selalu mencari gimana biar gampang. Nah Bu, produk apa saja yang bisa dibeli secara digital ini? Oh, ada produk Term Life, tapi Term Life yang 1 tahun ya, yang bukan yang panjang. Nama produknya apa? Ada Warisanku, ya. Ada produk game ya. Anak muda sekarang kan game insurance kan suka main game ya. Nah kita cover lah ya. Terus ada critical illness, ada hospital cash plan, tapi yang short term, setahun. Ya. Jadi tapi bisa diperpanjang. Iya, nanti kan bisa diperpanjang. Kalau udah jatuh tempo, biasanya kan kita kan akan kirim itu yang notifikasi akan keluar. Jadi Term Life di dalamnya tadi ada critical illness, ada yang critical illness, ada yang gaming, ya, ada hospital cash plan. Nah, kemudian kalau yang agak harus advance dikit, yang seperti Unit-Link, itu tetap harus ikutin peraturan OJK, harus. Tapi proses digital bisa melayani. Iya, nanti untuk pada saat dia mau pembayaran, dia mau mengisi application-nya semua. Nah, itu digital nantinya. Ya? Tapi kita harus harus ketemu dengan marketing yang sudah lisensi kan. Jadi mesti penjelasan produk, kan ada replay yang sekarang kan udah harus ada replay dan lain-lain. Nah, itu tahap itu harus ketemu nasabah dulu, nggak bisa langsung ngisi aplikasi semua. Nggak bisa. Oke. Nah, tahun 2005 nih kita bicaranya nih. Apakah ada satu step lagi yang mau dikejar untuk pengembangan digitalnya? Oh iya tuh Pak. Apa Pak? AI. PR-nya di peraturan sudah ada belum? Masih belum terlalu. Kita nggak mau nyentuh sampai situnya tuh Pak. Oh gimana? Contohnya gini Pak. Ini salah satu contohnya. Orang nanya, polis saya ini butuh polis asuransi yang apa ya cocok? Kita akan bisa jawab. Question and answer lah. Jadi AI. AI-nya untuk kepentingan salah satu itu ya yang. Ini jadi dari sisi marketing ini. Oke. Jadi itu seperti menghadirkan
ini ya, pemasar langsung bahwa kita bisa tanya jawab gini, tapi itu dengan AI. AI. Kapan launching? Tunggu aja. Tahun ini siap ya. Mudah-mudahan. Oke. Mudah-mudahan. Sahabat TV Asuransi pantau terus tuh website aplikasinya Asuransi Jiwasraya Investama. Mungkin nanti Anda akan terkejut tiba-tiba sudah bisa Anda bertanya dan diproses melalui AI. AI-nya Starlife akan kasih rekomendasi itu. Nah, iya. Produk-produk apa aja yang cocok buat Bapak contohnya. Iya. Karena itu kalau kita bicara perkembangan misalnya 3 tahun 4 tahun yang lalu ketika munculnya agregator, itu kan salah satunya itu kan. Jadi ketika saya butuh asuransi jenis ini di pasar ada apa saja. Dan ini agregator yang kemudian membantu gitu kan. Nah, sekarang dengan Starlife itu akan bisa terjawab. Karena saya kadang-kadang bingung juga. Misalnya calon nasabah kan bingung. Saya ini yang cocok apa ya? Mau beli apa ya? Yang cocok apa ya? Mau beli yang life atau mau beli critical illness atau mau beli asuransi pendidikan? Nah itu dia. Karena misalnya ketika ketemu sama pemasar kan ditanya, Bapak atau Ibu di kantor dijamin apa? Oh kalau dijamin ini berarti yang Bapak Ibu perlukan ini kan gitu. Nah kalau nggak ada yang melayani seperti itu ya bener Pak Iwan bahwa terus aku cocoknya apa ya gitu kan? Karena asuransi prinsipnya adalah belilah sesuai kebutuhan. Betul. Dan semakin bertambah usia, semakin bertambah kebutuhan, pasti akan berbeda. Betul. Dan sangat mungkin kita akan mencapai yang di negara-negara lain capai, satu orang punya 3, 4, 5 polis. Betul, 1 sampai 4 polis. Karena sesuai kebutuhan itu tadi. Betul. Sekarang bagi perusahaan nih, Bu, apa kelebihan berjualan produk asuransi dengan memanfaatkan digital? Ya, kalau kelebihannya ya nasabah itu kan bisa langsung ya. Saya butuhnya ini, tapi yang simple dia langsung bisa masuk aplikasi kita. Jadi efisien kan dari segi waktu, nggak usah janjian, mungkin kadang nggak kenal ya sama agentnya atau. Jadi kalau dengan ada aplikasi kan dia seperti mau apa dia udah tahu, dia beli sekejap aja dia transfer bayar, sekejap aja di email polisnya. Jadi jadi dengan efisien waktu dan mudah sekali. Ya itu yang kelebihan utama ya. Kelebihan utamanya ya sangat dan tetap aman. Dia kenapa? Di situ produknya kan kita harus jelaskan spesifikasi produk itu sejelas-jelasnya. Kalau nasabah merasa ini kayaknya nggak serk deh, nggak cocok atau apa ya. Jadi sebenarnya kalau kita buat clear spesifikasi produknya, nasabah kan merasa oh ini cocok kayaknya untuk anak saya, ini cocok untuk ibu saya atau untuk keluarga saya. Jadi bagusnya ya di situ dari dia beli di aplikasi itu semua jelas, clear spek produk apa aja dia bisa baca. Dia rasa nggak cocok ya dia nggak usah beli gitu. Jadi bisa dengan efisien, hemat waktu, transparan. Nah itu. Nah kalau kata orang bijak kan tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yes. Mungkin ada nggak kelemahannya yang masih dilihat oleh Star Investama dengan digital insurance ini? Mungkin gini. Jadi nasabah itu kita kan nggak tatap muka ya. Oke. Jadinya beli, tapi kan kita nggak ada communication face to face gitu. Jadi tentunya kita nggak kenal nasabahnya kan. Biasa kan kalau oleh aplikasi kan itu yang simple asuransi kesehatan kesehatannya gitu kan yang simple. Nah kita tidak berinteraksi dengan nasabah. Jadi nggak kenal lah ya kan namanya kan by aplikasi. Dampaknya apa ketika nggak kenal nasabah ini? Ya kalau kita mau umpamanya top up jual lagi, contoh dia udah beli ini bapak udah beli 6 bulan. Saya mau kalau saya kenal bapak yang biasa agent kenal bapak, ini gue lagi ada produk baru nih pak. Mau nggak? Tapi kalau kita nggak kenal itu masuk begitu, otomatis kan kita semua kayak mengulang kenal lagi ya. Jadi untuk penjualan baru, ini agak berbeda ya. Berbeda. Jadi seakan-akan prosesnya harus benar-benar dari awal lagi. Jadi si nasabah itu seakan-akan dengan masuk aplikasi itu dia calon nasabah baru lagi. Iya dia udah masuk kan nasabah ya. Habis itu kan kita mau istilahnya tawarkan untuk
ada produk baru nih, upsell lah, produk baru nih, kayaknya profilnya cocok nih, nasabah umurnya sekian. Otomatis kan kita mesti call, karena kan itu kan dulu awalnya dia masuk dari aplikasi. Iya, oke. Iya. Jadi ada proses itu. Ada tahap lagi, jadi kita mesti telepon lah, at least minimal ya, harus ya. Jadi kalau yang biasanya by agent itu kan dia udah kenal Bapak. Nanti tinggal maintain aja. Tinggal maintain, habis itu telepon Pak, kan ya. Nah, lebih mudah untuk proses berikutnya. Iya. Okay. Nah, kalau kemudian kalau boleh saya tambahkan. Silakan Pak. Di situ AI akan bermain, Pak. Oh, oke. Yang tadi kekurangannya. Oke. AI akan menambah. Bisa menutup itu ya, menutup itu ya. Iya, makanya lagi digarap sama Pak Iwan. Fungsi AI ntar, Pak. Yang tadinya orang harus berinteraksi, ntar AI bisa bermain di situ. Nah, inilah fungsi kalau kita bicara perkembangan teknologi harus diikuti ya. Karena betul, kalau enggak ya, jadi ada lag jadinya ya kan. Betul. Apalagi ketika misalnya orang-orang yang digital savvy ini kan ngeluhnya seperti ini. Kok belum bisa ya? Gitu. Yes. Kalau kan mereka membandingkannya kadang nggak apple to apple ya. Kalau yang urusan ini udah bisa loh, tapi kenapa yang untuk asuransi ini nggak ada yang bisa gitu betul, kan? Betul. Nah ini yang tantangan juga nih Pak Iwan ya, tantangan juga ya. Nah dari pertama 2019 itu berapa produk? Yang dipasarkan itu ada 3 produk ya. Langsung 3 produk. Udah langsung udah dapat izinnya ya. Ada 3 produk, yaitu yang simple, yang warisanku. Nah, terus ada yang single unit link. Ya. Nah, terus satu lagi ada hospital cash plan. Nah, sekarang ini menginjak tahun ke-6 ya berarti ya. Sudah ada berapa varian produk yang bisa dipasarkan dengan digital? Kalau udah ada tambah critical illness ya. Ada lagi yang gamers itu ya. Dan ada yang sebenarnya bukan kita ada tambah produk tapi nggak bisa langsung jual seperti yang US dollar. Jadi kan nggak bisa karena itu kan masih face to face. Iya. Tapi di luar yang fully digital tadi, fungsi digitalnya ini tetap bisa dipakai untuk yang produk yang advance ya. Iya. Dan itu membantu sekali Sony. Iya. Kan kita kan otomatis kan brosur produk itu kan kita masukin di aplikasi kita. Ya. Biasanya kan Anda berminat kan ini. Langkah berikutnya. Iya, kita harus face to face ya. Itu karena sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya. Nah, kalau kita bicara proporsi nih Bu, premi yang dari digital ini berapa portofolionya kira-kira secara keseluruhan? Jadi dari secara keseluruhan ya, kalau premi digital itu sekitar ya 30% ada ya. 30% ada. Kalau di kita tuh kecil-kecil ya sebenarnya polisnya yang banyak. Iya betul. Kan ini kan kecil-kecil ya, uangnya kecil-kecil sebenarnya. Tapi jumlah polisnya banyak, sebenarnya banyak orang jumlah polis, otomatis kan orang jadi kenal kan Star Investama kan. Tapi 30% itu kalau kita bicara industri ya. Itu luar biasa loh. Artinya rata-rata industri kayaknya juga masih di bawah 20% kan? Iya kurang lebih lah karena kan ini kan habis COVID ini kan orang merasa perlu asuransi. Betul. Sebenarnya mulainya itu habis COVID sih sebenarnya. Orang merasa, gua mesti belilah yang 1 tahun aja nggak apa-apa kan gitu ya kan, langsung beli kan. Nah kita kan juga ada di e-commerce-nya itu beberapa startup kayak gitulah, peer-to-peer segala macam. Iya. E-commerce jadi orang juga bisa beli bukan hanya di kita, mungkin di e-commerce tempat lain. Jadi mereka tapi nominalnya kecil-kecil lah. Iya, mau nggak mau kan produknya harus sederhana. Jangka waktunya pendek. Setahun aja. Ada yang 6 bulan aja. Yang penting kan dia dalam berapa second kan saya butuh nih. Saya bayar. Maksudnya dia juga trust ya, karena polisnya kan langsung kan di email ya. Dan efek sampingnya adalah berarti banyak banget orang yang kenal dengan Star. Dengan walaupun jualnya kecil-kecil ya.
Kan asumsinya gini Bu, pertama kali saya beli yang 10.000 gitu kan, tapi mungkin tahun depan saya akan beli yang 200.000 kan. Iya, efeknya itu sebenarnya. Jadi kita memang karena kan kita juga baru asuransi kita kan baru bukan yang sudah puluhan tahun gitu ya. Jadi otomatis kan perlu dikenalkan. Jadi makanya dari awal tuh kita masuk digital. Betul. Nah, mungkin kita sudah mau akhir ngobrol kita. Tadi kan ada beberapa hal ya, misalnya AI itu peraturannya masih ditunggu. Nah, sebenarnya aturan OJK yang POJK 13 ya, itu sudah mengcover seberapa besar kebutuhan untuk asuransi ini menjadi digital. Itu bagus loh yang peraturan itu ya. Peraturan nomor 13 ya. Nah, itu sebenarnya udah cover ya. Kalau kita sih melihatnya itu udah ini beberapa poin yang diatur di POJK tersebut mengenai perlindungan konsumen. Sudah aman. Ya. Keamanan data, transparansi informasi itu udah masuk semua. Jadi menurut kita ini POJK 13 itu bagus sekali ya buat melindungi konsumen. Nah, untuk bagi perusahaan yang ingin berkembang digitalnya, apa yang perlu diatur lebih lanjut? Mungkin siapa tahu ini didengar sama orang-orang OJK dan mereka kemudian, oh iya ini perlu kita atur gitu kan? Gimana? Ada masukan Pak Iwan? Ya, kalau kita mau bermain di era digital itu, yang harus kita pertimbangkan nomor satu sih informasi. Informasi itu harus data. Data aman, informasi harus transparan. Tujuan pertama kita mau digitalisasi itu kan kecepatan, security-nya, jangan sampai dilupakan, ya kan. Lalu gimana kemudahan. Nah itu yang ditujuin. Kalau kita mau jadi di sini nih artinya semua data itu udah pusat. Jadi ini harus dilindungi nih. Karena kalau hilang sama kayak kalau dulu gudang arsip kebakar hilang. Nah sekarang bedanya jadinya digital nih gudang arsipnya. Jadi harus dijaga di sini nih. Jadi yang harus pertama kali dipikirkan ya gimana cara membackup datanya, gimana cara biar nggak diserang virus, malware segala macam. Yang sekarang lagi ramai kan, minta di hacker segala macam. Nah itu kalau kita mau pertama kali, kalau mau bikin digitalisasi papers gampang sih. Tapi menjaganya ini nih. Security-nya ini yang ribet kan. Dia setiap bulan ini penjahat itu kan nambah jago kan. Pintar. Kan penjahat selalu selangkah daripada polisi. Jadi gimana cara kita mengantisipasi itunya itu? Dan OJK perlu mengingatkan atau perlu mengatur khusus ya supaya ini diperhatikan oleh seluruh industri. Benar. Ya, tapi sudah bagus lah POJK 13 sudah bagus, tapi makanya konsumen kok udah ada transparan. Kita bagus sama ISO itu di situ. Nah, kita tinggal menunggu yang terkait dengan penggunaan AI ya. Ini yang belum diatur atau nggak tahu apakah nanti mungkin dari Komdigi yang mengeluarkan kita belum tahu. Kita belum tahu. Kita tunggu aja. Kita tunggu aja ya. Tapi sejauh ini sudah cukup memadai ya Bu peraturan yang ada dan memberikan ruang gerak untuk perusahaan ya. Ada lagi yang terlupakan. Nah, sahabat TV Asuransi. Jadi pertama ya yang bisa saya highlight dari perbincangan tadi bahwa dengan digitalisasi ini cukup satu gadget dengan satu tangan ya. Main dengan jempol Anda sudah bisa belanja asuransi, bisa klaim juga di situ, mengakses seluruh layanan di situ, bisa beli ulang di situ, dan data yang penting tadi ya Pak Iwan bilang, data itu aman karena kalau kita bicara Star Investama ini sudah punya ISO yang merupakan pengakuan keamanan datanya. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi kalau kita bicara tentang asuransi digital, apakah aman atau tidak, mudah atau tidak, semua sudah terbukti. Bahkan kalau kita bicara pencapaian di asuransi jiwa Star Investama kurang lebih 30% premi sudah datang dari digital ini. Artinya sudah sekian banyak orang yang kemudian percaya dan memanfaatkan digital. Nah, tinggal Anda sudah memanfaatkan ini atau belum. Kalau belum ya jangan ragu-ragu karena ya tadi Pak Iwan katakan maling lebih pintar tapi sistem akan selalu mengejar itu dan semuanya akan aman insya Allah gitu. Jadi
itulah perbincangan saya dengan Ibu Liarni, Presiden Direktur dari Asuransi Jiwa Secara Investama, dan Pak Iwan Lender, Direktur Operasional IT dan FAI dari PT Asuransi Jiwa Secara Investama. Terima kasih dan sampai jumpa lagi dalam perbincangan dengan podcast TV Asuransi dengan tema-tema seputar asuransi, industri keuangan, dan tema-tema yang menarik lainnya. Dan semoga Anda semakin sadar, paham, dan kemudian membeli asuransi. Sampai jumpa. Terima kasih. 3